nggak butuh lampu lagi di situ. Ini ada tulisannya, udah bisa Mbak diklik. Klik yang mana nih? Mengerti? Oke. Iya. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman SMID, maaf ya karena malam ini testimoninya kita agak mulur, jadi waktunya karena ada beberapa kendala teknis dari saya sendiri, terus tadi yang memulai Zoom-nya ada kendala gitu. Jadi kembali lagi bersama kami di live SMID SM Talk, di mana kali ini di kesempatan hari Rabu ini kita akan mengadakan live testimoni bersama Mbak Musriana. Ya, jadi hai Mbak, saya Mbak. Sapa teman-temannya di Facebook Mbak yang lagi ikut live kita. Halo, live kali ini lebih agak malam ya Mbak ya dari biasanya. Iya, di Kalimantan sudah jam 9, Mbak. Oh, Kalimantannya mana Mbak? Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bontang. Oh, di Kota Bontang ya Mbak ya. Kalau di daerah Semarang ini masih sekitar jam 8 lebih 18 sih Mbak. Ya, jadi nanti selama kita testimoni ini kita bakal cerita nih gimana prosesnya Mbak Mus dari yang mungkin awalnya ada banyak gejala sensasi atau udah kena GERD, asam lambung gitu, akhirnya sekarang udah merdeka belum Mbak? Alhamdulillah sudah Mbak. Walaupun ada sensasi tapi dicuekin aja. Ya, jadi nanti hari ini kita bakal live selama kurang lebih sekitar 45 menit ya Mbak ya. Teman-teman yang di Facebook ini dari mana aja nih? Kita sapa teman-temannya dulu. Teman-temannya. Jadi di sini nanti kita bakalan sharing-sharing dari Mbak Musriana sendiri gimana sih cara prosesnya buat sembuh gitu. Ini kalau misalkan mau ngelihat komen teman-teman Facebook mana ya? Di tempat Mbak Mus kelihatan Nggak muncul Mbak. Halo, suaranya Mbak Vika putus-putus. Halo, masih putus-putus nggak Mbak? Sekarang sudah nggak sih? Ya, jadi kita mulai aja ya Mbak, langsung aja ke acara SMA kali ini testimoninya. Sebelumnya bisa Mbak ceritain dulu nggak Mbak gejala-gejala awalnya Mbak sebelum Mbak akhirnya merdeka itu kan Mbak dulu kayaknya banyak banget ya pas hari pertama kita diskusi tuh banyak banget ngeluhnya, banyak banget sensasinya kok sampai akhirnya di hari keberapa tuh Mbak Mus kayak Mbak alhamdulillah saya udah merdeka nih kayak gitu. Iya benar banget Mbak Vika. Jadi awal saya sakit itu tanggal 17 Juni 2022 pertama kali ikut mentoring tuh Mbak. Saya ingat tuh hari Jumat, sensasi yang pertama kali saya rasakan itu nyeri di pundak Mbak Vika. Habis itu berobat ke puskesmas, udah beberapa bulan berobat kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Jadi akhirnya kata dokter di sana mau nggak dirujuk ke dokter saraf. Akhirnya dirujuklah ke dokter saraf Mbak Vika waktu itu. Sudah berjalan beberapa bulan, kontrol tiap 2 minggu, kontrol rutin di dokter saraf tuh hasilnya sama aja. Masih nyeri pundak. Terus nih, mikir nih, sakit apa ya ini, sudah terapi berapa? Saya terapi hampir 15 kali Mbak Vika. Oh, sampai terapi gitu-gitu ya Mbak ya, ke ahli saraf itu Mbak? Ya, di terapi di pundak, karena saya waktu itu mengeluh di pundak. Ada agak berat gitu kan. Habis itu seiring berjalannya waktu muncul keluhan yang lain. Keluhan yang lain itu misalnya apa Mbak? Apa aja yang Mbak keluhkan? Waktu itu muncul nyeri di dada. Waktu saya kontrol, saya bilang sama dokternya, dok, kok dada saya nyeri-nyeri ya? Akhirnya dirujuk lagi ke dokter jantung, Mbak Vika. Dilempar-lempar saya waktu itu. Iya. Dirujuk ke dokter jantung. Di dokter jantung, di EKG, hasilnya bagus aja sih, Mbak. Nah, karena kan setiap itu saya kalau kontrol itu selalu mengeluh di dada. Akhirnya kan disuruh treadmill tuh.
treadmill. Ya. Treadmill sebenarnya ada penyumbatan tapi sekitar 4%. Oh, penyumbatan di mana itu, Mbak? Di dada. Cuma kan kata dokter yang waktu itu menangani saya, kalau orang normal pun mungkin penyumbatannya segitu, karena kan itu 4% nggak signifikan, Mbak Vika. Iya sih, Mbak. Kan habis setelah itu kan dokternya belum bisa itu menyimpulkan kok bisa nyeri begini. Akhirnya saya dirujuk lah ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Jadi kayak itu ya Mbak ya, apa dari rumah sakit A dirujuk ke rumah sakit B, dari ahli saraf dirujuk ke jantung kayak gitu ya Mbak ya. Jadi Ya, belum benar. tahu nih sakit sebenarnya nih apa gitu. Ya, saya nggak tahu sakit saya sebenarnya apa. Jadi akhirnya karena saya khawatir Mbak ya, terlalu Iya. cemas. Ya udah ya saya ngikut aja. Saya berangkatlah ke Samarinda waktu itu kan. Di sana di MSIT jantung lah, sudah masuk teropong itu, saya sempat itu Mbak di teropong jantungnya hasilnya sih bagus aja, tapi yang saya heran hasilnya bagus kok saya masih tetap disuruh konsumsi obat gitu loh Mbak Vika. Obatnya tuh banyak banget. Waktu itu Selama ini berarti sebelumnya Mbak Mus ini ada keluhan sakit selama berapa bulan Mbak? waktu awal sakit itu saya ingat bulan Juni 2022. Mulai Iya. dari itu sampai sekarang. Tapi sekarang udah merdeka sih Mbak. Alhamdulillah. Berarti apa sakitnya mungkin baru mulai gitu ya Mbak pas Juni, tapi udah sampai ke dokter saraf, dokter Iya, jantung, terus ke rumah sakit jantung. mana sini kayak gitu. Iya, Ada berapa banyak obat Mbak yang Mbak konsumsi sebelumnya tuh? banyak banget Mbak. Karena kan setiap saya kontrol ke misalnya ke dokter jantung nih, terus dia lihat saya kok keluhannya begini terus kok nggak ada progres, nggak sembuh-sembuh. Malah semakin cemas. Akhirnya waktu itu saya dirujuk lagi Mbak ke psikiater waktu itu. Sempat tuh Mbak, Sampai ke psikiater ya Mbak ya? sempat. Sempat. Kan saya kontrol tuh rutin tiap bulan Mbak Vika. Selama berapa bulan itu saya kontrol tiap bulan tuh. Jadi waktu itu kan kebetulan dokter di rumah sakit kami itu kan setiap 1,5 bulan ganti-ganti ya. Jadi Iya waktu Mbak. waktu itu ketemu sama satu dokter, dia bilang, oh mbaknya ini nggak ada masalah di jantung mungkin. Dia bilang mungkin GERD. Akhirnya dirujuk lagi lah saya ke penyakit dalam. Jadi bukannya tambah sembuh, saya tambah cemas Mbak Vika. Iya, kayak semakin bingung ya Mbak. Jadi ini tuh Iya, sakit sakitnya apa apa? nih? Iya, sakitnya apa kok dirujuknya kemana-mana gitu kan. Jadi saya tambah cemas lah. Iya. Gitu, Mbak. Terus gimana lagi Mbak? Sampai akhirnya ketemu SMID itu gimana Mbak? Oh, waktu itu saya nggak sengaja buka Facebook. Kebetulan live. Oh, saya sudah ngikutin Facebooknya Mas Alvin memang udah lama. Cuma waktu itu waktu ada live testimoni itu kok keluhannya sama kayak saya ini. Dulu dulu saya itu sering itu Mbak. Saya sering scroll sakit saya di Google. Iya, nyari-nyari Setelah informasi gitu ya Mbak ya? ya, ternyata Nyocok-nyocokin, cocokologi kayak gitu. ya, ternyata setelah saya lakukan itu bukan tambah sembuh, malah tambah cemas saya Mbak. Iya, biasanya Malah nggak gitu bisa emang Mbak. tidur. Iya, benar. Terus gimana Mbak? Kan ikuti Facebooknya, terus akhirnya agak tertarik nih sama programnya, atau Mbak beli buku dulu sebelumnya, atau gimana Mbak? Saya waktu itu waktu habis nonton live itu langsung tertarik nih, langsung cari info, pesan buku dulu Mbak. Iya. Habis itu bukunya datang, saya baca itu 5 hari kemudian saya putuskan ikut mentoring lah. Karena kan kalau saya ikut mentoring mungkin bisa cepat sembuh ini. Jadi akhirnya setelah saya baca bukunya, baru saya putuskan ikut mentoring. Setelah saya baca bukunya, baru juga saya sadar Mbak, ternyata sebab sakit saya itu karena pola pikir. Oh iya, kan dulu pas kita awal mentoring kayaknya kan Mbak Mus kan ada banyak gitu ya Mbak ya keluhan, gejala yang Ah, dialami, terusan kayaknya juga inget banget nih waktu awal-awal tuh Mbak Mus adanya ngeluh terus kayak gitu. Waktu sesi diskusi kita udah selesai tapi Mbak masih chat kayak Mbak kok sakitnya iya, gini kayak gitu. Tapi iya. dalam proses mentoring itu Mbak ngerasa di hari keberapa nih akhirnya Mbak sadar kalau ternyata selama ini sebab sakit saya tuh nggak ada di pola makan atau pola hidup atau jantung dan lain-lain, tapi pola pikirnya nih yang kayaknya harus diberesi gitu, Mbak.
Oh itu saya waktu itu nonton live-nya Mbak Vika sama Mas Alvin yang berdua itu. Oh iya, Mbak. Iya. Dan Mbak Vika kan ditanya waktu itu progres yang cepat sembuhnya itu ya orang-orang yang seperti apa. Mbak Iya, Vika jawabkan orang-orang yang jarang mengeluh. Progresnya pasti iya. cepat itu. Nah mulai dari situ Mbak, oh saya sudah putuskan nggak boleh mengeluh nih, harus senyum 37 terus nih. Di hari ke 7, 7 udah banyak progres Mbak. Karena kan waktu awal mentoring, hari pertama itu obat sudah saya buang semua Mbak, nggak saya konsumsi lagi. Hari pertama ikut mentoring berarti Mbak langsung bertekad buat ninggalin obat-obat kimia gitu, Mbak? Iya benar, sampai sekarang obatnya sudah nggak saya minum lagi. Alhamdulillah ya Mbak ya, udah bebas dari obat yang banyak banget kayak gitu. Tapi Iya. ternyata banyaknya obat juga nggak mempengaruhi kesembuhan kita cepat atau enggaknya gitu ya Mbak? Iya benar Mbak, karena kan yang sakit bukan itu, yang sakit di Iya, pikirannya, jadi nggak nyambung. Biar minum ya. obat sebanyak apapun, ya nggak bakal mempan Mbak. Nggak tepat sasaran gitu ya Mbak ya? Ya, benar. Ya, Terus gimana lagi Mbak ceritanya tuh? oh iya Mbak, dulu tuh saya sampai dikirim ke kampung buat berobat dulu loh, Mbak. Oh, obat apa tuh Mbak? Berobat apa? Berobat yang orang pintar Ya, atau gimana tuh? orang pintar, Mbak. Jadi dari dari Bontang ke kampung saya itu naik kapal Mbak Vika. Sehari semalam baru sampai sana. Oh, padahal Perjalanan Mbak darat. dalam kondisi sakit gitu Mbak? Iya, mau nggak mau kan aku harus ikut. Ya, Iya. namanya kita ikhtiar kan, Mbak. Iya. Terus pas di situ gimana Mbak? Apa hasil yang didapat dari perjalanan lama itu? Akhirnya balik kampung. Iya, waktu ketemu orang pintarnya itu sih agak lumayan sembuh sih Mbak, tapi lama kelamaan kambuh lagi Mbak Vika. Sembuhnya sebentar gitu Mbak pas ketemu orang pintar. Iya, Itu beneran sembuh atau pas waktu itu Mbak mungkin apa ya? Namanya kayak orang kalau percaya kan percaya banget gitu. Jadi mungkin beberapa hari Mbak nggak ngerasain kayak oh kayaknya udah dihilangin nih sebab sakitnya. Kalau kata orang pintarnya gimana tuh Mbak? Kena guna-guna atau apa? bentar Mir, aku live bentar. Kata kata orang pintarnya itu ada yang kirim-kirimin gitu lah Mbak. Oh, dapat Oh, kiriman-kiriman. iya, dapat kirim-kiriman gitu. Ya karena dapat penjelasan dari situ saya cemas lagi Mbak. Oh iya Mbak. Mungkin untuk teman-teman yang ikut live ini pengen tanya sama Mbak Mus bisa ditulis langsung di kolom komentar ya teman-teman. Ya nanti Mbak Musnya bisa langsung jawab tuh mumpung ada Mbak Mus di sini. Barangkali ada yang gejala awalnya atau keluhannya awal sama gitu kan. Mumpung Mbak Mus lagi ikut live kita jadi bisa nih Mbak Mus sharing-sharing ke teman-teman gitu ya Mbak ya. Ya. Itu pas habis dari orang pinter itu Mbak langsungan kan beberapa hari lagi kambuh tuh katanya cuma beberapa hari agak meredanya. Setelah kambuh lagi gimana tuh Mbak? Langsung balik lagi ke kotanya Mbak atau gimana? Bentar Mbak ya ada yang antar. Mir. Oh iya, tidak apa-apa. Bentar Mbak ya. Ya. Jadi kayak ternyata tuh teman-teman sebanyak apapun obatnya ya nih sebanyak apapun obat kalau misalkan bukan itu sebab sakitnya ya tetap aja ya kayak nggak ngefek. Misalkan nih teman-teman sering ngerasain nyeri ulu hati, dada sesak, sakit kepala, kayak perut rasanya begah dan lain-lain. Tapi itu kan gejala-gejala yang muncul. Mungkin suatu saat teman-teman dikasih sama obat dokter yang untuk meredakan mah nih. Nah, pas konsumsi itu agak mereda, tapi bakalan kambuh lagi karena ternyata sebab sakitnya itu bukan dari bukan obat ini tuh nggak langsung ke akar permasalahannya gitu loh teman-teman. Jadi suatu saat bakal kambuh lagi, akhirnya kita bergantung sama obat kayak gitu. Benar banget Mbak Vika. Ya. Jadi Mbak ini ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Farah Farisa. Gimana cara mengatasi sensasi ketika datang Mbak kayak gitu?
Gimana nih Mbak Mus? Kalau saya Mbak langsung senyum 37 aja. Jangan kan sensasinya. Iya, coba Mbak jelasin sengaruh apa sih senyum 37 itu di Mbakmu sendiri kayak gitu Mbak? Senyum Kayak, 37 itu ya. powerful banget Mbak. Jadi kalau sensasi muncul kita senyum 37 itu, sensasinya lama-lama hilang sendiri Mbak Vika. Kalau Oh, dulu ya, saya waktu ada sensasi kan cemas, berlebihan, panik. betul. Seperti itu kan. Ternyata kalau saya lakukan itu sensasinya malah tambah parah, malah muncul sensasi yang lain. Jadi setelah Iya saya sih. kenal SMID Solution disuruh senyum 37 ya udah solusinya itu senyum 37. Iya. Terus Awalnya mungkin memang berat ya Mbak ya. ya awalnya berat karena kok kita sakit kok disuruh senyum gitu kan Mbak Vika ya. Lama-lama Betul, kalau Mbak. udah terbiasa pasti Betul sih Mbak, kayak teman-teman member yang baru ikut mentoring juga kadang masih kayak nggak percaya nih Mbak sama kekuatan senyum 37. Kadang kayak orang kita lagi pusing atau dadanya sesak kok disuruh senyum, gimana nih Mbak Vika? Gimana, ada solusi lain nggak? Malah kayak tanya herbal dan lain-lain. Padahal kan ya senyum 37 itu kan reaksi pertama, respon pertama kita pas kita ada sensasi ya Mbak ya. iya, Mbak Mus benar pasti Mbak. udah kayak ngebuktiin sendiri gimana bedanya respon kita ketika kita sakit, ada muncul sensasi kita cemas, pastikan sensasinya tambah datang tambah banyak gitu Mbak. Iya benar. Tapi Benar Mbak Vika. tapi kalau misalkan pas sensasi datang kita langsung senyum, gimana Mbak rasanya? Kalau kalau kita langsung senyum ya udah seketika sensasinya hilang. Makanya saya bilang kekuatan senyum 37 itu powerful banget Mbak Vika. Iya. Boleh nggak Mbak Mus ceritakan sedikit perjalanannya pas lagi mentoring kayak dari hari ke harinya, atau mungkin Mbak Mus kayak pas mentoring tuh saya dimarahin Mbak Vika atau gimana kok sampai akhirnya Mbak ngerasa ini nih ada progres maksimal tuh di hari ini ketika Mbak sadar sebab sakitnya, terus apa yang Mbak harus perbuat. Kan kayaknya di hari 8, 9, 10 kan kita disuruh nulis sebab sakitnya ya Mbak, sama solusinya itu Mbak benar-benar lakuin nggak? Selama ini apa Mbak kunci sukses buat sehat saat melewati mentoring itu buat merdekanya apa Mbak? Sebenarnya itu Mbak Vika, pentingnya kita tahu sebab sakit kita. Karena Oh, selama beberapa bulan itu kan saya perhatikan kalau sensasi saya muncul pagi hari, oh mungkin tadi malam saya sebelum tidur mikirnya macam-macam pasti nih. ya. Itu saya saya pelajari itu Mbak Vika ketika saya malamnya rileks, nggak mikir macam-macam, paginya nggak apa-apa tuh. Jadi itu memang sangat penting. Kita harus tahu akar sebab sakit kita itu seperti apa biar kita paham gitu. Oh ya, benar banget ya Mbak. Jadi sebelum kita pengen sembuh, kita harus tahu dulu nih akar permasalahan, sebab sakitnya kita itu apa, biar pas kita tangani akarnya, ya mungkin suatu saat itu bakalan kambuh lagi, tapi kita langsung tahu cara ngatasinya kan Mbak. Sudah Kayak, tahu cara responnya. iya, Sebenarnya tinggal merubah respon aja sih Mbak Pika. Yang dulu kalau ada sensasi mengeluh, cemas, takut. Kalau sekarang ya dirubah responnya. Nggak boleh ngeluh, harus senyum. Harus iya. lebih bersyukur. Begitu. Iya, Mbak. Terus ini ada pertanyaan lagi, Mbak, dari Mbak Lina Kenzo. Mbak Mus, gimana cara nenangin pikiran kayak gitu, Mbak? Gimana, Mbak, caranya? Ya itu Mbak, harus self-talk positif. Betul. Walaupun kondisi saya masih sakit waktu itu, saya selalu berpikir, saya sehat. Itu yang saya tanamkan di pikiran saya kuat, saya sehat, saya bahagia. Gitu aja Mbak. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Pokoknya self talk-nya harus positif lah. Nggak boleh negatif-negatif. Awalnya mungkin Mbak Mus ada ngerasa kendala atau ngerasa nggak percaya sama hal-hal yang kita sarankan nggak Mbak? Kayak orang sakit kok disuruh senyum, orang sakit kok disuruh mikir positif terus atau apa. Mungkin Iya, kayaknya ini mentor saya nggak ngerasain sakit nih, mereka ngomong gampang atau kayak gitu Mbak, sampai ngerasa kayak gitu nggak Mbak? Kayak kurang percaya gitu sama solusi-solusi dari kita, kayak gitu. iya. Awalnya gitu Mbak. Tapi kan kita memang harus sabar, telaten, dan konsisten kan. Kalau dulu Betul. kita nggak sabar, oh, hari pertama sudah hari pertama langsung mau sembuh kan nggak mungkin. Jadi saya Iya, ingat butuh sekali itu harus proses ya Mbak. sabar, telaten, dan konsisten. Iya.
Betul sih, harus sabar kan. Kadang mungkin ya Mbak ya, mungkin selama ini ada beberapa member dari SMID yang kayak sakitnya nih udah sampai bertahun-tahun Mbak. Jadi kadang pas ikut mentoring pengennya ya dapat cara Cepat. instan dari kita kayak gitu. Hari Nah, pertama mentoring langsung pengen sembuh. Padahal untuk penyembuhan kan kita juga butuh proses ya Mbak. Mbak ya, Mus ngerasain prosesnya enggak Mbak selama mentoring itu Mbak? iya, ngerasain banget, Mbak. Jadi betul-betul dirubah pola pola hidup, pola pikir, harus dirubah betul-betul. Jadi yang biasanya bangun agak siang jadi jam setengah 4 sudah mulai bangun, sholat Iya, tahajud. Ya begitu, iya. harus betul-betul dirubah pola hidupnya, Mbak. Ada Mbak ngerasa nggak ada manfaatnya gitu nggak Mbak setelah Mbak selama mentoring itu ngerubah pola hidup sama pola makannya? Selain Iya, sekarang kan Mbak ngerasa udah lebih merdeka ya Mbak ya? ada sih, Mbak. Jadi selama ikut mentoring kan diajarin puasa tuh, Senin Kamis atau puasa Daud, Mbak ya. Jadi Iya. puasa itu masih sering saya lakukan sampai sekarang, Mbak. Oh, bahkan udah selesai mentoring pun masih ikut masih sering ngelaksanain puasa gitu Mbak. Iya, Mbak, benar. Mbak kan Jadi kadang ada pertanyaan nih Mbak. Saya kan asam lambung, saya mah masa disuruh puasa, emangnya kuat, emangnya nanti nggak kambuh atau gimana? Gimana tuh Mbak? Kayak jawaban dari Mbakmu sendiri kayak gitu. ya itu Orang kembali asam lagi, Mbak. lambung kayak gitu Harus toh. harus self-talk-nya harus positif. Puasa nggak apa-apa kok. Saya sudah ngerasain, Mbak. Nggak Hmm, apa-apa. Puasa puasa aja. Malah lebih tenang, Mbak, kalau kita puasa. Jadi kan lambung kita nggak terlalu kerja keras kalau kita sedang puasa kan, Mbak. iya, kayak Aman-aman aja. Heeh. iya. Jadi mungkin nih teman-teman kayak selama ini ngerasa aneh orang saya sakit asam lambung, saya sakit kayak GERD kok disuruh puasa bukannya malah tambah sakit atau gimana? Ya itu teman-teman ternyata selama ini puasa tuh bikin lambung kita istirahat gitu. Jadi mungkin selama ini teman-teman yang kayak sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan itu kan akhirnya bikin lambung kita kerja terus. Kita Keras. istirahat, lambungnya tetap kerja nih. Nah, saat kita puasa kan lambung kita juga ikut istirahat. Jadi begitu sih teman-teman. Terus ini ada pertanyaan lagi Mbak Ya. dari Mbak Halifa. Mbak, badan selalu lemas, terasa kayak melayang, dan perasaan selalu merasa akan mati. Apakah itu termasuk anxiety? Oh, mungkin ini pertanyaan untuk saya gitu. Ya. Mbak pernah ngerasain takut-takut anxiety gitu enggak Mbak? Ngerasa ketakutan ini, ketakutan itu? Pernah, Mbak. Waktu saya nggak tahu kalau saya sakit asam lambung kan kayak gitu. Dulu Oh. saya kok setiap jalan jalan berapa meter kok sudah lemas, mikirnya aneh lagi. Jangan-jangan saya kekurangan darah ini. Ternyata asam lambung ya, pengaruh asam lambung itu ya, Mbak ya. Iya, tapi ternyata itu bisa dilewati Mbak. Sampai sekarang Alhamdulillah akhirnya merdeka. bisa. Iya. Mhm. Jadi kan tadi pertanyaannya Mbak, badan selalu lemas, terasa kayak melayang, dan perasaan selalu merasa akan mati. Apakah itu termasuk anxiety? Kalau kata saya sendiri sih Mbak, itu termasuk salah satu bagian anxiety. Jadi apa sih yang dimaksud dengan anxiety? Beberapa hari yang lalu kayaknya saya udah bikin nih video TikTok apa sih pengertian anxiety. Anxiety itu kan kayak kecemasan ya teman-teman. Jadi ketika kita ngerasa cemas berlebihan sampai akhirnya itu mengganggu keseharian kita atau kita jadi kehilangan gairah untuk hidup, bahkan semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari aja terganggu, itu udah termasuk kayak anxiety sih teman-teman. Anxiety itu kan kecemasan berlebihan. Sebagai manusia wajarlah kita mengalami cemas, tapi apa-apa yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Jadi mungkin untuk untuk Mbak Halifa sendiri ini mungkin sudah termasuk anxiety, jadi bisa nih Mbak kayak ubah lagi pola pikirnya. Jadi dikembalikan lagi. Kalau masalah pola pikir emang nyangkutnya ke visi, ke badan kita gitu Mbak. Jadi nggak selamanya kalau anxiety itu nyerangnya cuma di pikiran. Jadi anxiety pun bisa bikin kita lemas dan lain-lain. Gitu enggak Mbak Mus? Iya, benar, Mbak. Saya ngerasakan itu soalnya. Dulu saya Oh, sempat 2 bulan di rumah aja, Mbak, nggak kemana-mana. Karena iya. takut. Pas Mbak mentoring kan Mbak juga cerita ya setelah semenjak Mbak sakit tuh Mbak nggak pernah kemana-mana, adanya pulang kerja balik di rumah, pulang Iya, balik pulang 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 berangkat kerja balik kayak gitu.
monoton banget nggak sih, gitu Mbak? aja terus. Sampai akhirnya Mbak sekarang ikut aktif pramuka lagi gitu, Mbak. Apa Iya benar. diceritain tuh, Mbak? Diceritain setelah Mbak merdeka kayak gitu. Iya. Gimana, Kenapa? Mbak? Kenapa tadi? Kan dulu kan Mbak pas sakit itu kan kayak kegiatannya monoton banget. Mbak juga Ah, menarik diri dari lingkungan, Mbak berhenti ikut aktivitas ini itu karena Mbak ngerasa khawatir dengan kesehatan Mbak. Mbak yang iya. tiap hari tiap bulan harus kontrol ke rumah sakit, ini itu dirujuk ke sana kemari hingga akhirnya Mbak merdeka karena udah tahu nih sebab sakitnya, akar permasalahannya apa, dan Mbak cuma merasa kayaknya cuma dengan merubah respon ini saya bisa sembuh nih, saya merdeka nih. Nah, Iya. pas udah merdeka kan Mbak ikut ini, ikut aktif lagi di Iya. kegiatan-kegiatan. Itu gimana, Mbak? Sekarang Oh, lebih produktif atau gimana gitu? iya Mbak, ya lebih produktif lah Mbak. Nanti tanggal 23, 24, 25 saya kemah Mbak. Jadi kalau ya itu kalau arah sensasi datang ya udah dicuekin aja. Nanti kan dia hilang sendiri. Saya ingat di videonya Mas Alvin tuh. Kalau misalnya ada sensasi datang, bilang aja ke lambung bung bung, sensasinya nanti hilang sendiri kok. Jangan khawatir gitu. Ya iya, harus positif memang Mbak Vika. Berarti selama ini Mbak Mus benar-benar merhatiin banget nih tiap videonya Mas Alvin, tiap Mas Alvin live atau Iya, SMID ngadain live gitu ya Mbak ya. ya Jadi saya benar-benar apa Mbak tuh dapat ilmunya gitu. Jadi ketika Mbak sakit atau merasain sensasi langsung nih tips-tips dari kita, tips-tips tersembunyi itu langsung dilakuin. Nah, hingga akhirnya Mbak sekarang ngerasa merdeka gitu Mbak. iya, benar, benar banget Mbak Vika. Pokoknya udah tahu responnya lah. Kalau ada sensasi, responnya harus bagaimana udah tahu. Kalau sensasi muncul udah tahu biasanya, Iya. oh karena saya tadi ini, karena saya mikirnya macam-macam, pasti sensasinya muncul. Ya udah tahu aja akar permasalahannya. Jadi ya udah dibereskan itu ya, insya Allah sensasinya hilang dengan sendirinya, Mbak. Betul, Mbak. Sebelumnya cerita balik lagi ngomongin pas Mbak sakit itu ada banyak pantangan enggak, Mbak? Atau banyak ketakutan yang Mbak hadapi itu, Mbak? Iya, Mbak Vika. Pantangannya apa gitu? Banyak Mbak Vika, saya nggak berani makan yang macam-macam dulu. Jadi makanya berat badan saya itu sampai turun 20 kilo, Mbak. Banyak ya, Mbak, 20 kilo Ya, tuh. selama setahun itu turunnya 20 kilo karena saya sebelum makan cemas dulu, takut dulu lah. Nanti kalau saya makan nanti saya begini lagi karena pernah suatu momen itu saya makan waktu itu kalau nggak salah saya makan mie instan, Mbak ya. Habis Iya. makan itu kok jantung saya berdetak kencang sekali kayak perasaan saya mau pingsan. Nah, sejak dari situ saya nggak berani lah makan macam-macam, Mbak Vika. Jadi saya makan itu cuma makan ikan rebus saja biasa saya makan itu. Makanya sampai BB saya itu turun 20 kilo. Responnya orang sekitar gimana, Mbak, ngelihat Mbak Mus yang turun 20 kilo tuh? Khawatir Mbak, dikira saya ada sakit yang macam-macam yang aneh-aneh gitu lah. Bahkan saya dulu dikatain orang kena penyakit TBC mungkin anak ini kok badannya turun sekali kayak gitu. Oh, sampai gitu ya, Mbak. Terus gimana, Iya. Mbak, cara merespon omongan-omongan orang yang nggak enak sama kita? Kan kadang kalau kita sakit kan tetangga nggak tahu gimana struggle-nya kita buat sembuh ya, Mbak. Nggak tahu kita udah berobat sana-sini, mereka cuma kayak, kok tambah kurus, kok berat Nah, badannya turun, apa gimana? Gimana cara Mbak Mus merespon omongan-omongan tetangga yang dalam tanda kutip agak julid itu, Mbak? awalnya sebelum ikut mentoring ya baper Mbak Vika, dipikirin terus aku dikatai seperti ini. Tapi setelah ikut Iya, mentoring sudah tahu solusinya ya udah dibiarin aja. Kita kan nggak mampu menutup mulut mereka Mbak Vika, kita cuma betul. mampu menutup telinga kita ya. Jadi Iya. dibiarin. Kita cuma punya dua tangan gitu ya Mbak ya, jadi nggak bisa nutup mulut mereka satu-satu nih, kita cuma bisa tutup telinga kita kayak gitu. Ya benar. Terus ini Mbak, ada pertanyaan lagi nih dari eh, Mbak Oftaulina Sigiro, dari Kak Oftaulina Sigiro. Kalau sensasi sesak datang, apa tindakan yang harus kita lakukan Mbak biar kembali bisa bernafas normal kayak gitu? Ya, yang pertama pasti senyum 37 Mbak.
Pokoknya apapun sensasi datangnya itu senyum 37 dulu solusinya gitu ya Mbak ya? Iya. Karena kalau kita cemas, nanti sensasi yang lain muncul. Ya udah Betul. senyum aja dulu. Jadi self talk-nya harus positif, udah Bang. Bilang aja dalam hati, ini sensasinya nanti hilang sendiri. Saya bahagia, saya sehat. Bahkan di wallpaper HP saya itu tulisannya saya sudah sehat, Mbak. Walaupun kenyataannya waktu itu belum, tapi kan kita harus membiasakan diri sudah sehat. Jadi Betul Mbak. lakukan aktivitas seolah-olah kita sudah sehat, Mbak. Gitu. Iya, dengan Mbak bikin wallpapernya saya sudah sehat, terus Mbak terus kayak melaksanakan self talk positif kayak gitu kan Mbak, kayak dengan kayak gitu kan Mbakmu sendiri akhirnya tanpa sadar ini udah kayak afirmasi positif ke dalam diri gitu. Akhirnya kata-kata positif yang keluar dari pikiran Mbak Mus, dari mulutnya Mbak Mus itu masuk ke alam bawah sadarnya Mbak Mus, sehingga Mbak Mus sekarang lebih sehat, lebih merdeka kayak gitu. Mungkin kan teman-teman kita yang masih belum merdeka kan karena masih sering mengeluh nih, Ya, masih benar. sering batin nih, kayak apa ya, masih sering pokoknya hal-hal negatif yang keluar itu akhirnya masih dalam alam bawah sadarnya. Jadi buat sembuh aja susah gitu Mbak. Pas sensasi datang dulu Mbak Mus pernah ngerasain nggak kalau misalkan pas sensasi datang langsung ngeluh kayak, aduh kok ini datang ya? Duh kapan sehat kayak gitu Mbak. Pernah Iya, nggak? Mbak. Sering sekali, Mbak. Bahkan dulu saya, kalau sensasi saya muncul, saya langsung minta dibawa ke IGD, Mbak. Saking paniknya itu. Jadi itu berapa kali keluar masuk IGD, Mbak Vika. Saking paniknya gitu Mbak. Paniknya, iya benar. Jadi Mbakmu sendiri adalah langganan IGD di rumah sakit setempat gitu ya Mbak Iya, ya? benar. Jadi kan kalau saya masuk IGD terus kan juga saya malu, Mbak ya. Ini anakku masuk IGD terus. Tapi sekarang udah jarang banget Mbak ke rumah sakit, bahkan udah nggak pernah kayaknya ya Mbak ya buat Nggak pernah sudah, nggak pernah. Bahkan obat kan sudah saya stop sama sekali, Mbak Vika. Nggak pernah saya minum. gimana Mbak rasanya bisa bebas dari obat kimia Mbak? Wih, luar biasa Mbak Vika. Karena obat itu kan cuma meredahkan ya, bukan menyembuhkan. Betul. Ada efek samping lain yang muncul, itu yang saya takutkan sebenarnya. Makanya saya hentikanlah obat-obat itu semua. Iya, jadi kalau misalkan tadi Mbak siapa Uftalina bertanya kalau sensasi sesak datang. Kalau kata Mbak Mus kan senyum 37 dulu gitu ya Mbak. Pokoknya apapun sensasinya senyum dulu, senyum dulu. Kalau saya juga gitu Mbak, misalkan member teman-teman yang lain ngerasain gimana sesak nafas gitu, yang pertama senyum 37 Mbak. Jadi dalam waktu 7 detik itu kita nenangin diri dulu. Dengan senyum itu saya jamin sih kalau misalkan kita maksa buat senyum pas sensasi datang, otomatis otak kita tuh bakal memutus kalimat-kalimat negatif. Jadi selama 7 detik itu kalimat negatif itu benar-benar hilang dari otak kita. Kita ngasih waktu buat kita rileks selama 7 detik. Setelah itu Mbak mungkin bisa kayak latihan pernafasan diafragma Mbak. Jadi dilakuin selama pelan-pelan, tarik nafas, keluarkan, sampai badannya ngerasa rileks. Nanti kalau misalkan udah dilakuin tarik nafas, keluarkan selama 3 kali itu, Mbak, tubuh kita udah rileks, pikiran udah cukup tenang, Mbak langsung ngomong negatif, ngomong positif aja nih. Ngomong hal yang positif kayak, misalkan, pasti setelah ini sensasinya mereda. Setelah itu Mbak lakuinlah kegiatan yang lain supaya kita pikirannya teralihkan nggak ke sensasinya ini nih. Nanti pasti tahu-tahu udah nggak sesek lagi. Iya, Gitu benar. Mbak. Tahu-tahu lah kok sensasinya udah hilang. Udah nggak sesek gitu ya Mbak ya. Mungkin belum tahu aja nih caranya gimana. Terus ada pertanyaan lagi Mbak Mus dari Mbak Santi admin. Bisa ketemu penyebab sakitnya gimana caranya Mbak? Gimana caranya Mbak Mus bisa nemu sebab sakitnya Mbak? Itu di mentoring, Mbak. Di hari ke-8 kan disuruh nulis listing break ya. Iya, berarti kuncinya kalau pengen tahu sebab sakitnya ikut mentoring ya Mbak ya? Benar. Terus kan saya baca bukunya, Mbak. Ya, buku 5 Ampu itu. Iya.
Di situ kan nanti kalau kita ikut mentoring kan tiap harinya bakal dikasih tugas-tugas ya Mbak ya buat memonitoring kita sendiri, buat progresnya. Dan biasanya teman-teman yang progresnya cukup tinggi itu yang ngelakuin mentoring dengan sungguh-sungguh. Tugas-tugasnya dikerjain enggak Mbak waktu itu? Ya pasti lah Mbak. Iya, kalau enggak dikerjain biasanya di hari ke-11 itu masih banyak ngeluhnya tuh kayak Mbak kok saya masih belum ini ya Mbak kok masih belum ini ya, ternyata itu bisa dilihat Mbak, ternyata di hari ke-11 kita diskusi aja dia masih ngeluh banyak nih, berarti belum tahu nih. Bahkan kayaknya kalau yang belum nemu sebab sakitnya di hari ke-8, 9, 10 mentoring tuh cuma ngelaksanain tugas kayak gitu, jadi nggak dimasukkan ke kayak benar-benar dipahami. Kan di hari ke-8 itu sangat penting banget ya Mbak ya, disuruh nulis shifting break gitu. Itu kan kayak udah pokok banget nih buat nulis shifting break itu sakitnya apa. Jadi kalau misalkan gimana cara buat nemuin sebab sakitnya, yang pertama ikut mentoring Mbak. Ikut mentoring dipandu langsung nih cara nemuin sebab sakitnya. Yang kedua nanti di hari ke-8 kita bakal disuruh nulis shifting break, shifting apa. Kalau enggak itu Mbak bisa baca buku 5 langkah ampuh. Di situ bakal dicari tahu nih pola pikir atau pola makan atau pola hidup. Di situ kan sebab sakit kan ada 3 ya Mbak ya. Iya, pola pikir. Iya. Pola pikir, pola makan, pola hidup sama pola apa satunya Mbak? Iya, pola makan, pola hidup sama pola pikir. Iya. Jadi kalau mau tahu sebab sakitnya, kita cek dulu nih di antara 3P ini, mana yang masih belum tepat, mana yang masih keliru, atau barangkali ada trauma masa lalu yang akhirnya bikin pola pikir kita itu jadi kayak, ini tuh sebenarnya beban nih, kayak gitu. Tapi tanpa disadari akhirnya mengganggu kesehatan, kayak gitu Mbak. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ila Haripal. Mbak, biasa kadang sakit dada sebelah kiri nggak Mbak? Seperti ketusuk-tusuk gitu. Mbak Mus waktu sakit ngerasain gitu nggak Mbak? Dadanya ngerasain, kayak ketusuk-tusuk gitu. Iya, ngerasain. Jadi kayaknya semua sensasi Mbak rasa semua deh. Dari tadi dirasa ini, dirasa itu. Gimana Mbak? Iya, memang waktu itu kan keluhan yang paling berat memang di dada kiri saya, Mbak Vika. Makanya kan saya sampai dirujuk ke jantung itu kan gara-gara yang nyeri sebelah kiri. Oh, dada sebelah kirinya gitu ya Mbak ya? Iya, benar. Saya awalnya nggak tahu kalau itu ternyata akibat asam lambung yang naik. Ya kan kalau kata Mas Alvin kan kalau kita berjemur nanti tuh sensasi dada ke atas, kalau sudah katup esofagusnya sudah betul, sudah kembali normal, nanti sensasinya hilang sendiri. Betul Mbak, kayak gitu sih konsepnya. Jadi kalau emang teman-teman ngerasa ini ada sensasi dari bagian perut ke atas, itu biasa masalahnya tuh ada di katup esofagus ya Mbak ya. Katup esofagus yang ngebuka terus gimana sih cara biar katup esofagus ini nutup? Ya caranya kita rilekskan badan kita, rutin berjemur, sering latihan pernafasan diafragma, rileks. Gimana caranya rileks? Ya kurangi kecemasan itu tadi. Gimana cara kurangi kecemasan kayak gitu, ada banyak banget hal yang bisa kita pelajari di SMID nih, kayak misalkan kalau misalkan gimana cara mengatasi kecemasan, di tulisan-tulisan blog kita udah disediakan gimana cara mengatasinya, terus di video TikTok ada, di YouTube. Pokoknya kalau biasanya orang-orang yang cepat merdeka itu biasanya yang serba nyari tahu gitu. Jadi kalau ada sesuatu apa nih solusinya, cari tahu. Mbakmu selain ngikuti Facebook kita, Mbak, apa aja Mbak yang dicari tahu dari SMID Mbak? Pernah nonton YouTube-nya enggak Mbak? Sering Mbak, saya sering ngikutin agenda testimoni seperti ini. Saya sih suka ngikutin TikTok-nya juga sering. Tadi kayaknya sebelum kita testimoni juga Mbak Mus cerita ya, saya tuh nggak nyangka loh Mbak, saya biasanya nonton testimoni kok akhirnya sekarang saya yang testimoni gitu Mbak. Iya benar Mbak Vika, kalau biasanya saya yang nunggu live-nya Mas Alvin, sekarang saya yang dilihat orang. Iya. Jadi mungkin nih teman-teman yang lagi nonton nih,
kayak yang masih belum merdeka, jangan patah semangat. Barangkali teman-teman bisa nih jadi kayak Mbak Mus yang selama ini cuma nonton live-nya Mas Alvin, nungguin Mas Alvin live, nonton testimoni dan lain-lain, malah bisa jadi live bareng kita buat ikut testimoni juga gitu. Kan senang ya Mbak ya, bisa sharing ke teman-teman, berbagi cerita, gimana sih perjalanan dari yang sakit dulunya sudah disuruh ke sana kemari, rujuk sana sini, akhirnya sekarang merdeka dan bisa produktif lagi gitu Mbak. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Andi HJ. Kalau boleh tahu, sudah habis berapa duit untuk pengobatan selama ini Mbak, terutama sebelum ikut mentoring? Kalau itu hadiah Mbak Mus sih. Banyak banget Mbak Vika. Berapa tuh Mbak? Kira-kira. Ini Mas Andi, namanya Mas Andi kayaknya yang tadi bertanya. Ya, Mas Andi nanya nih Mbak, kalau boleh tahu berapa habisnya kira-kira gitu Mbak, sebelum ikut mentoring. Harus disebut ya, nggak usah ya Mbak Vika ya. Ya, ya mungkin Mbak bisa kasih perkiraan nih, kayak tiap ke dokter per bulannya berapa, tiap cek, ditebusnya berapa. Kalau di Bontang Mbak Vika ada program BPJS kan, kalau kontrol rutin seperti itu gratis Mbak. Yang bayar itu kemarin waktu saya ke rumah sakit yang di ibu kota yang dirujuk sana kan, transportasi darat, nginap di hotel ini kan harus butuh biaya itu. Jadi kira-kira udah habis berapa banyak Mbak? Tetap tak tanya nih, habisnya berapa banyak nih? Ada kali 2-3 jutaan Mbak. Yang buat berobat ke sana kemari gitu ya Mbak ya, itu juga yang saya buat beli herbal. Saya juga dulu rutin beli yang kalau ada iklan di Facebook tuh saya beli Mbak. Madu buat itu saya beli juga. Oh, berarti Mbak Mus juga adalah orang yang kayak apa ya, gampang mencoba gitu ya Mbak ya, gampang terpengaruh sama iklan-iklan gitu. Kan ikhtiar Mbak. Jadi kalau ada madu A bisa nyembuhin asam lambung dan lain langsung beli gitu Mbak. Iya, saya dulu gitu Mbak. Saya Oh. beli, ternyata diminum ya udah meredakan aja, habis itu kan sensasinya muncul lagi. Karena itu tadi kan nggak sesuai dengan, bukan herbalnya yang nggak bagus Mbak ya, cuma nggak pas aja. Mungkin herbalnya bagus nih, buat apa, kandungan herbal yang dibeli bagus emang. Tapi kan sebab sakitnya bukan itu Mbak. Permasalahan awalnya kita, permasalahan dasar sakitnya kita bukan itu. Jadi pas kayak misalkan kita makan obat ini itu pun ya kayaknya permasalahannya belum bakal kelar kalau belum nemu sebab sakitnya gitu ya Mbak ya. Benar. Harus tahu sebab sakitnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan nih teman-teman yang belum merdeka, ayo cari tahu dulu sebab sakitnya gimana gitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Siti Waldiah. Cara meyakinkan suami untuk ikut mentoring gimana ya Mbak? Mbak Vika jawab tuh. Saya belum bersuami Mbak, belum bisa jawab nih. Mbak Mus dulu gimana Mbak cara meyakinkan orang-orang sekitar pas mau ikut mentoring, kan setelah ikut pengobatan sana sini, berobat ke sana kemari, beli herbal ini itu kan otomatis udah ngeluarin banyak biaya gitu ya Mbak. Kok malah mau ikut mentoring yang ya mungkin harus keluar biaya gitu, biaya lagi, tapi udah yang kemarin-kemarin aja nggak sembuh-sembuh. Gimana nih cara meyakinkan Mbak Mus ke orang-orang sekitar, orang-orang terdekat Mbak bahwa kayaknya harus ikut mentoring nih Mbak, gimana Mbak? Saya malah nggak ngomong Mbak ke siapa-siapa kalau saya ikut program mentoring. Diem-diem gitu Mbak. Kan kalau sudah kelihatan hasilnya baru ditanya, lo kok sudah sehat gini-gini, baru saya cerita. Saya ikut ini, gini-gini, kayak gitu. Jadi kalau Mbak Mus itu diem-diem ya. Jadi kalau misalkan kalau kata saya sih dari untuk jawab pertanyaannya Mbak siapa Mbak Siti Waldiah itu, gimana cara meyakinkan suami atau orang terdekat kita buat ikut mentoring? Kan namanya usaha ya Mbak ya, usaha pengobatan. Mungkin selama ini usaha-usaha yang dilakukan kan belum tepat sasaran. Kita nyoba satu kali lagi ini ikut mentoring. Kalau suaminya masih belum percaya, kan ada banyak video testimoni Mbak. Bisa nih diputar di depan suaminya, kayak yang
kayaknya testimoni yang beberapa minggu yang lalu yang Kak siapa itu live bareng sama suaminya itu bisa ditontonkan nih ke suaminya. Terusan ada live testimoni dari beberapa orang yang sekiranya menurut Mbak Siti itu gejalanya sama nih Mbak. Bisa bareng-bareng suatu malam atau sometime gitulah sama suaminya. Nih Pak atau nih Mas, bisa nih tonton testimoninya dulu kalau misalkan nggak percaya. Terusan dibuka dulu blognya SMID, apa sih yang kita tawarkan, terus manfaat apa aja saat ikut mentoring, apa aja yang didapat saat mentoring, kayak gitu Kak. Gitu sih Mbak, bisa tunjukin aja lah kayak bukti-bukti testimoninya kita gitu. Kalau misalkan nih, kalau mau ngomong, paling itu testimoni editan atau apa, loh kalau editan tuh paling 1-2 orang, tapi ini udah banyak kok yang membuktikan gitu. Kalau misalkan masih nggak percaya, coba tunjukin lagi Mbak di Tribelio itu. Kayaknya di Tribelio juga udah banyak nih member-member kita yang udah berhasil merdeka. Mbak Mus ikut Tribelio juga enggak Mbak? Ikut Mbak Vika. Iya, jadi emang teman-teman atau member-member kita udah kita arahkan ke Tribelio. Jadi yang di situ member yang belum sehat atau member yang udah merdeka ini bisa saling sharing gitu. Member-member baru mungkin kayak tanya, kok ada sensasi ini, nanti member kita yang sudah merdeka itu bisa bantu jawab, ngasih jawaban gitu sih. Itu Mbak Siti. Kita lihat lagi pertanyaannya dari Mbak Dewi Purnama. Berat badan pas sakit turun berapa kilo Mbak? Sekarang sudah naik berapa kilo? Berapa itu Mbak? Saya awalnya dulu berat saya 80 kilo Mbak. Semenjak sakit turun 20 kilo. Jadi sekarang sisa 60 kilo. Tapi emang saya pengen turunin. Idealnya kan 55. Jadi Ya. pengen dikasih turun lagi jadi 55. Ya, tapi kan mungkin Mbak ngerasa pas kemarin turun 20 kilo itu kan agak beban ya Mbak ya, karena turunnya nih gara-gara sakit nih. Tapi gimana sekarang yang Mbak rasain? Kalau sekarang lebih enakan sih Mbak daripada yang berat badan yang kemarin. Jadi ini bonusnya Mbak, bonus yang saya dapat. Ngerasa lebih sehat gitu Mbak? Dianggap bonus aja. Betul. Bonusnya berat badannya ikut turun gitu. Turun Ya tanpa kan, diet. mentoring kan kita juga disuruh ambil sisi baik, sisi positif dari kita sakit ya Mbak ya. Hikmahnya diambil. Nah, salah satu hikmah positif dari Mbak Mus sakit kemarin adalah Mbak Mus nggak perlu repot-repot diet. Ya, Karena benar. dengan sakit aja udah turun 20 kilo dan alhamdulillah sekarang udah merdeka. Walaupun berat badannya nggak naik, tapi Mbak Mus ngerasa lebih sehat gitu. Berat badan 60 yang pas Mbak masih sakit sama 60 pas sekarang Mbak udah merdeka, beda enggak Mbak rasanya? Beda Mbak, beda banget. Lebih Bedanya enakan gimana? sekarang loh. Lebih enakan sekarang. Enak, lebih enteng atau gimana itu Mbak? Lebih enteng. Jadi badan tuh kayak ringan aja dibawa, nggak kayak dulu kan. Oh ya, berarti ngerasa lebih enakan aja gitu ya Mbak ya. Pokoknya kalau udah merdeka itu rasanya enak Mbak. Kan di program itu kan ada program penurunan berat badan ya Mbak Vika. Ya, Iya. jadi saya ngambil yang itu, yang penurunan berat badan itu. Ya, jadi mungkin nih teman-teman yang belum merdeka, belum ikut mentoring, jadi nanti selama teman-teman ikut mentoring itu bakal ada 3 pilihan untuk pola makan. Penurunan berat badan, penstabilan berat badan, sama penggemukan. Jadi di situ teman-teman bisa milih nih pola makan yang sesuai untuk program yang teman-teman pilih. Dan itu cuma bisa didapatkan ketika ikut mentoring, dikasih PDF-nya gitu, panduannya. Dan kebetulan Mbak Mus ini yang tim ikut penurunan berat badan. Dan kebetulan sampai sekarang rutin ngelaksanain puasa. Jadi itu juga bisa jadi salah satu ada nih kaitannya antara hubungan badan kita yang sehat sama pikiran kita yang sehat. Selama Mbak Mus udah ngerasa merdeka, Mbak pasti jarang kan Mbak ngerasa cemas dan lain-lain. Iya. Yang itu yang hilang cepat ya kecemasan itu Mbak Vika. Biasanya saya bangun tidur itu pasti cemas terus. Tapi selama ikut mentoring hilang itu. Yang cemas itu hilang.
Alhamdulillah ya Mbak ya. Ini nih Mbak, ada pertanyaan lagi dari Mbak Diah Puspita. Siapa orang yang pertama bilang tentang perkembangan Mbak Mus? Apa kata mereka Mbak? Kan kemarin-kemarin kan mungkin Mbak sakit, hati sakit gitu ya Mbak. Terus ngelihat perubahan Mbak sekarang nih, siapa orang pertama yang ngerasain perubahan Mbak Mus Mbak? Teman kerja saya Mbak Vika. Dia bilang, saya kan tiap hari ketemu ya. Jadi dia bilang, wih badannya udah bagus ya sekarang, nggak kayak dulu. Jadi lebih segar katanya. Dia bilang seperti itu. Itu dari teman kerja Mbak ya Mbak ya. Iya. Jadi ini pertanyaannya Mbak Diah udah dijawab ya Mbak. Siapa orang pertama yang bilang tentang perkembangan Mbak Mus adalah teman-teman kantornya. Terus apa kata mereka tadi? Katanya gimana Mbak? Badannya lebih apa? Badannya agak lebih segar kayak gitu, lebih kurusan. Jadi lebih enak aja dipandang, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kayak katanya terlalu gemuk lah apalah. Katanya lebih Iya, bagus sekarang malah Mbak daripada yang dulu. iya. Terus kan dengan rajin senyum kan mungkin hubungan Mbak sama teman-teman jadi lebih baik gitu ya Mbak ya. Mbak Iya, senyum, teman-teman jadi lebih ikut ke bawah senyum. iya Akhirnya benar. ya semuanya jadi ngerasa lebih bahagia aja gitu. Iya, Terus benar. ini kita 4 menit lagi ya teman-teman ya. Jadi yang mau tanya silahkan bertanya mumpung live-nya belum diakhiri. Ini udah hampir jam setengah 10, udah 21 jam 21.08 waktu Indonesia Barat. Berarti di tempat Mbakmu sudah jam 10 ya Mbak Udah ya. jam 10, ya benar. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Kak Tria Wijayanto. Pernah nggak Mbak ngerasain mulut panas, tenggorokan sakit, ganjel gitu? Oh, kalau itu nggak pernah. Nggak sampai yang perut panas gitu Mbak? Nggak pernah. Itu tenggorokan ganjel pernah nggak Mbak? Kalau tenggorokan kayak ada lendirnya tuh pernah Mbak? Ya Kayak berarti banyak lendir gitu ya. ya kayak ganjel nggak enak gitu ya Mbak ya? Ya. Jadi kalau yang panas itu enggak. Cuma itu kayak ada lendir banyak di tenggorokan tuh pernah. Itu gimana Mbak cara Mbak ngilangin rasa ganjel di tenggorokan itu Mbak? Kumur pakai air garam, Mbak Vika. Itu rutin ya Mbak ya? Dilakuinya Iya, rutin? bangun tidur kan itu dulu, kumur air garam itu baru minum air putih. Kayak gitu. Oh, Kan iya Mbak. kan di mentoring kita dikasih jadwal tuh, pola hidup sama pola makan ya itu dilaksanakan, Iya. Mbak. Iya kan nanti kalau misalkan ikut mentoring gitu ya Mbak ya dikasih panduan polanya hidup sehari-hari gitu kayak baiknya gini-gini. Jadi Mbak Mus ini rutin konsumsi garam Himalaya buat ngilangin sensasi tenggorokan ganjel akibat lendir itu ya Mbak. Sama rajin berjemur itu juga ampuh banget Mbak buat tenggorokan ganjel ini. Iya, saya kalau berjemur lama sekali, Mbak Vika. Hampir 1 jam. Nggak takut hitam Mbak kan kadang ada yang bilang nih aduh berjemur nanti hitam gimana aduh gimana kalau Mbakmu sendiri nanggepin itu gimana Mbak? Nggak apa-apa lah hitam, yang penting sehat kan. Iya nggak apa-apa hitam yang penting sehat betul Iya. sih. Ada manfaat dari berjemur itu sendiri enggak Mbak? Secara menurut Mbak Mus pribadi gitu Mbak? Iya, kalau dengan berjemur kan itu Mbak menghilangkan kecemasan ya. Kalau kita Iya. rutin berjemur, kecemasannya hilang. Terus latihan pernapasan diafragma. Saya ingat sekali tuh Mas Alvin bilang kalau misalnya sensasi dari dada ke atas mau cepat hilang, rutinkan berjemur selama 14 hari berturut-turut kan. Jadi itu saya Iya. lakukan. Dan alhamdulillah sekarang hasilnya udah merdeka gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Ini ada mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir dari teman-teman yang kita jawab dari Mbak Siti Anih Tiani. Jadi selamat malam Mbak Mus. Selamat Mbak malam, Mbak. Mbak pernah ngerasain kepala sakit, keliengan, perut nggak enak, lemes, takut pingsan, takut mati juga enggak? Gitu Mbak. Iya, pernah Mbak dulu. Dulu sebelum ikut mentoring. Kalau sudah sensasi itu muncul, saya langsung minta dilarikan ke IGD pasti karena takut.
jadi langganan IGD gara-gara itu Mbak, tadi Mbak Siti. Iya. Ada banyak sekali sensasi yang udah dirasa sama Mbak Mus, sampai akhirnya Mbak Mus langganan sama IGD gitu. Jadi kalau ditanya, Mbak Mus ini sensasinya apa aja? Dari awal udah dijelasin Mbak, sensasinya tuh banyak banget sampai akhirnya dibawa ke klinik yang bagian saraf lah, jantung lah, bahkan ke psikiater, ke rumah sakit ini, disuruh ke rumah sakit itu, bahkan Mbakmu sendiri ngomong nih sampai kayaknya jadi langganan di IGD karena saking banyaknya gejala yang dialami dan alhamdulillah sekarang udah merdeka ya Mbak ya. Iya. Dulu malah sempat rambut saya rontok juga Mbak Vika. Oh iya, ini nih mungkin teman-teman ada yang nggak sadar kalau selama ini juga ngalami rambut rontok ya Mbak ya. Iya, Itu, mata buram juga saya ngerasakan dulu itu Mbak. jadi yang teman-teman rasain itu kayaknya Mbakmu sudah rasa deh. Nanti kalau yang habis live ini mungkin mau tanya-tanya sama Mbak Mus, mungkin bisa berkenan nih follow add Facebooknya Mbak Mus, bisa jadi Musriana itu di Facebook ada. Tapi kalau tanya itu jangan maksud, ya teman-teman Mbak Mus kan juga punya kesibukan nih, Mbak Mus kan juga kerja. Jadi kalau misalkan belum dijawab, ya sabar dulu aja, nunggu. Nanti kalau misalkan Mbak Mus luang juga pasti bakal sharing kok ke teman-teman gitu. Iya, kalau saya ada waktu sih saya balas pasti. Iya. Jadi itu teman-teman ini kan udah di sini jam 9 lebih 12 menit. Udah hampir 1 jam kita ngadain live testimoni ini. Ada nggak pesan dari Mbak Mus sebelum kita closing nih? Ada nggak pesan dari Mbak Mus buat teman-teman yang belum merdeka mungkin? Oke, buat teman-teman semua yang belum merdeka, rutinkan dulu senyum 37. Responnya dirubah dulu semuanya, jangan mengeluh. Karena saya ingat sekali kata-kata Mbak Vika, orang-orang yang progresnya cepat itu orang-orang yang jarang mengeluh, kurang-kurangi mengeluh. Jadi itu jangan mengeluh, kalau ada sensasi, responnya senyum 37 aja gitu Mbak Vika. Iya, senyumin dulu aja gitu ya Mbak. Senyumin dulu, iya. Yang lain pikir belakangan, yang penting kita senyum dulu. Ya, jadi itu ya teman-teman sedikit testimoni kita dengan Mbak Mustiana yang alhamdulillah sekarang Mbak Mus udah merasa lebih merdeka dari sebelumnya, udah ngerasa sembuh dari sakit-sakit yang sebelumnya, bahkan udah ninggalin nih dari awal ikut mentoring, udah ninggalin obat-obat kimia. Tadi udah ada pesan dari Mbak Mus bahwa apapun yang terjadi kita senyum 37 dulu, jangan mengeluh. Ubah yang pertama harus kita lakukan ketika sensasi datang adalah ubah respon kita. Yang tadinya langsung cemas, tadinya mengeluh, kita langsung ubah ke senyum 37. Itu dulu sih. Sekian, mungkin cukup sekian testimoni dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, atau mungkin saya sama Mbak Mus ada banyak kata yang mungkin nggak sengaja nih kita keluarkan atau menyakiti teman-teman atau agak menyinggung gimana, kita berdua mohon maaf yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton live ini yang udah merdeka jadi tambah produktif, tambah bahagia, tambah sehat lagi. Untuk teman-teman yang belum merdeka, semoga secepatnya segera tahu nih sebab sakitnya apa dan ada rezeki lebih sehingga bisa ikut mentoring dari kita. Amin. Amin. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mus, makasih teman-teman.